Oke, sekarang kita sudah tahu ya tentang apa aja seluk-beluk tentang dunia kripto dan dunia trading itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persiapan untuk terjun ke dunia kripto. Jadi, kalau memutuskan untuk berinvestasi atau untuk trading di kripto, dan mungkin sebenarnya nggak cuma kripto aja ya, tapi di tempat yang lain, kita harus mempersiapkan beberapa hal yang akan saya sampaikan di materi kali ini. Nah, saya juga akan bahas kenapa semuanya harus dipersiapkan, biar minimal kita nggak kayak orang baru renang langsung jeburin ke laut gitu ya. Minimal kita harus ada latihan dan persiapan mental dulu. Saya akan bahas yang pertama adalah 5 pilar dari trading atau investasi. Dan ini bisa digunakan sebenarnya nggak cuma di aset kripto aja, tapi bisa di yang lainnya juga, bisa di saham, di forex, atau yang lainnya. Pertama adalah analisis, jadi untuk mengetahui di mana kita di pasar, dan membantu juga memutuskan apa yang perlu dilakukan. Ya, paling gampangnya ini baca chart atau mungkin lihat analisa fundamental. Tapi pada dasarnya analisis ini hal yang paling dasar. Karena kita kan mau melakukan jual atau beli, kita harus tahu produknya dong. Habis analisa, metode. Metode ini dari hasil analisis, kita cari cara masuk ke tradingnya dengan teknik tertentu. Metode ini nanti akan menyangkut termasuk misalnya candlestick pattern, chart pattern, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita udah tahu analisis, udah tahu kondisi pasarnya kayak gimana, kita tentukan metode apa yang cocok kita pakai di kondisi pasar tersebut gitu. Kalau udah metode, kita buat sistem. Sistem itu kapan masuk, kapan keluar, kapan bisa atau nggak bisa trading, serta apa ekspektasinya. Sistem itu mungkin kayak SOP ya, maksudnya eh, kalian harus ngapain aja kalau kondisi pasarnya bagaimana. Kalian harus ngapain aja sebelum trading, kalian harus ngapain aja sesudahnya, dan segala macamnya. Nah, berikutnya manajemen. Manajemen ini saya bisa bilang ada dua ya, money management dan risk management. Ya, money management gimana caranya biar kita nggak kehilangan seluruh dana, risk management juga sama. Pokoknya money management mungkin lebih kepada jumlah uang yang kita masukin. Kalau risk management lebih kepada besarnya atau seberapa yakin kita pada suatu kondisi atau suatu suatu saat mau masuk trading gitu ya. Dan disesuaikan nanti jumlah uangnya atau jumlah kemungkinannya seperti apa. Yang terakhir, psikologi. Psikologi itu adalah di dalam diri kita, gimana caranya kita menjalankan 4 pilar yang lainnya tadi secara benar. Nah, ini harus benar-benar dilihat banget psikologi ini. Jangan sampai analisa benar, metode benar, sistem benar, manajemen benar, tapi nggak disiplin dalam melaksanakannya. Jadi psikologi dalam diri itu penting ya untuk trading atau investasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Analisa, ada dua ya, fundamental sama teknikal. Saya akan bahas sedikit-sedikit aja di dua-duanya. Contoh nih, contoh kalau di saham, biasanya kan ada kondisi industrinya kayak gimana, bisnisnya kayak gimana. Lalu kita juga sering lihat laporan finansialnya kan. Terus kita lihat juga kira-kira valuasinya sama ekonomi sebuah negara gimana. Pada dasarnya kita lihat si perusahaan ini legit atau enggak, atau sehat atau enggak gitu ya. Lalu kalau misalkan kita di forex, biasanya kadang-kadang kita melihat juga ekonomi antar negara atau sentimen terhadap US dollar dan beberapa contoh-contoh lainnya. Mungkin beberapa teman-teman trader pernah suka lihat NFP, initial jobless claim dan segala macamnya. Pada dasarnya kita melihat dinamika antar negara yang mata uangnya kita perdagangkan. Pada dasarnya seperti itu. Lalu kalau di kripto ada banyak nih, ada on-chain metric, itu melihat jaringannya kayak gimana. Lalu fundamental dari projectnya ini scam atau enggak, gampangnya kayak gitu. Lalu kadang-kadang kita juga lihat kekuatan Bitcoin terhadap aset-aset lainnya. Kita bisa gitu ya. Dan mungkin yang paling penting di semuanya ini kita bisa lihat juga nih, di mana kita di dalam siklus ekonomi. Kalau misalkan kalian pada lihat yang Wall Street cheat sheet itu, kita bisa tahu ya kira-kira di mana kita ada di dalam siklus ekonomi ini. Nah, lalu technical analysis ya paling gampang ya ada price action, candlestick, terus pakai indikator-indikator dan segala macamnya. Nah, ini akan jadi bahan diskusi. Coba dipikirin, mana yang lebih penting? Fundamental atau technical analysis? Nah, ini biasanya banyak orang yang debat nih. Ngapain technical? Ngapain technical? Lihat-lihat garis doang. Atau ada yang orang technicalnya, ngapain fundamental? Nggak jelas, mending lihat price action. Silahkan, kalian pikirin sendiri mana yang lebih penting. Berikutnya ada di metode. Pokoknya hasil dari analisis,
kita jadiin alasan untuk masuk sebuah trade ya, atau sebuah keputusan investasi gitu. Metode itu bisa apapun. Sebenarnya mau hitung kancing, mau lempar koin, mau pakai feeling. Cuman memang ya harus ada data berapa tingkat keberhasilannya. Jadi kita bisa tahu ekspektasinya. Misalkan menurut statistik gitu ya, menurut statistik metode menggunakan double bottom misalkan kayak gitu, itu keberhasilannya 70%. Nah, kita harus tahu itu statistiknya, datanya di mana yang kita pakai, siapa yang bikinnya gitu. Atau kita lihat tweetnya Elon Musk, katanya bisa naikin harga Bitcoin. Ya kita lihat berapa kali Elon Musk nge-tweet, harga Bitcoin naik. Kita harus lihat presentasi keberhasilannya. Contoh-contoh metode kan ya, ada chart pattern, candlestick pattern, indikator, dan segala macamnya ya. Ilustrasi nih, ini ilustrasi dari metode, ya kita menggunakan candlestick pattern, kita melihat ada inside bar di sini. Kalau kita menggunakan chart pattern, kita melihat ada double bottom di sini. Seperti itu. Nah, kalau di hasil analisis, kita kan melihat bahwasanya di sini contohnya pasarnya sideways. Berarti kita melakukan pembelian di support. Kalau metode, masuk pada saat candle inside bar atau double bottom. Gitu. Nah, berikutnya, sistem. Sistem trading itu maksudnya gimana? Gimana cara kita entry, gimana cara kita exit, gimana ukuran kita sekali masuk dalam trading atau investasi ya, masukin duit, kapan boleh atau nggak boleh masuknya. Terus kalau sistem investasi, seberapa banyak nih yang mau kita investasiin, kita harus mendefinisikan dulu. Dan nggak ada yang benar-benar saklek, tiap orang harus ngikutin, tiap orang benar-benar customize. Lalu kapan mau keluar? Apakah kalau udah cuan 100%, 200%, atau berapa? Kalau mau keluar semua langsung, atau mau menumbuhkan portofolio. Bisa jadi kita keluar sebagian, nanti pas turun kita beli lagi atau segala macamnya. Dan mungkin sedikit definisi gitu ya, buat diri kita sendiri, apa yang perlu kita lakukan saat pasar lagi berbeda. Misalkan lagi bullish market, bearish market, atau segala macam, kita harus tahu apa yang mau dilakuin. Nah, sistem sendiri didefinisikan oleh manajemen kita ya. Jadi kita harus tahu seberapa banyak dan duitnya gimana kayak gitu lah. Terus nge-triggernya atau kita melaksanakan sistem itu pakai analisis dan metode. Yang mana ini semua dijalankan dengan psikologi yang benar gitu. Jadi semuanya itu penting ya. Nah, sekarang manajemen. Money management. Berapa banyak, misalkan kalau kita mau menyisihkan duit kita buat trading, kita harus tahu dulu berapa banyak. Pastikan nggak melukai finansial kalian gitu ya. Terus ekspektasinya dapat berapa? Nggak mungkin kalau cuma masuk $100 pengen jadi $100.000 dalam sebulan, nggak mungkin. Terus kalau udah ada ekspektasinya masuk akal, logis, terus gimana nih cara menumbuhkannya nih portofolionya, baik itu dalam investasi ataupun dalam trading. Kalau manajemen resiko lebih kepada sekali masuk trading berapa banyak, misalkan 1%, 2%, atau berapa persen dari capitalnya. Terus berapa banyak loss yang bisa ditoleransi. Kalau menang kapan ambil profit, kapan withdrawnya. Terus kira-kira kita bisa tahu nggak rasio kita dalam menang sama kalahnya berapa. Pokoknya manajemen dan dalam hal uang dan resiko ini sangat mendefinisikan sistem kalian ya. Pokoknya, dan lagi manajemen sama psikologi itu interdependent. Maksudnya nggak bisa kita cuma satu aja. Psikologi tanpa manajemen yang benar, walaupun kita disiplin, kadang-kadang pasti meleset-meleset juga, nyasar-nyasar juga. Manajemen tanpa psikologi yang benar, misalkan kita nggak disiplin, ya nggak akan kelaksana gitu. Nah, sekarang psikologi, coba jawab dulu pertanyaan berikut kalau kita mau trading atau mau investasi. Apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Terus bagaimana willpower Anda? Maksudnya tuh seberapa disiplin, seberapa sabar, dan segala macamnya ya. Terus kapan kira-kira kalian perlu istirahat dari misalkan udah capek analisa, capek trading, harus tahu kapan kalian perlu istirahat. Lalu kapan self reward? Udah profit 5 kali lipat, masa nggak di withdraw sih, nggak dinikmatin? Terus ngetrik pikiran kalian biar tetap disiplin. Harus tahu caranya gimana. Terus gimana caranya mematikan distraksi dari trader lain? Susah loh ini loh. Terus gimana caranya biar nggak galau kalau misalkan banyak distraksi dari trader lain? Terus kalau kita loss terus, kita harus tahu ngapain nih. Jangan kemakan sama balas dendam, sama perasaan galau dan segala macam, akhirnya loss sampai ngabisin duit. Jangan sampai kayak gitu. Nah, sekarang kita sedikit dalemin tentang money management. Jadi trading dan budget budget kalian untuk investasi dan trading itu saya akan coba bantu ya dari pengalaman saya.
biar enak itu kayak gimana sih? Nah, pertama gini dulu, pastikan dulu ada penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup, ya. Nah, terus nggak ada utang, kalau ada ya misalkan cicilannya maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Terus kalian harus punya dana darurat dulu. Ya ini 6 sampai 12 pengeluaran bulanan. Mau 3, mau 10 sebenarnya bebas, tapi kira-kira cukup atau enggak gitu aja. Ini asumsi orang yang udah berkeluarga anak satu ya. Mungkin kita perlu dana darurat sebanyak ini. Terus kalau punya tanggungan ya saran saya punya asuransi kesehatan dan jiwa. Terus punya investasi ke instrumen lain selain kripto. Sebelum kita mau masuk ke kripto ya. Terus nggak ada pengeluaran besar yang direncanakan dalam waktu dekat. Misalnya mau kuliah S2, resepsi nikah, beli rumah, dan segala macam. Kalau misalkan kita punya duit, ada cash 300 juta, terus ternyata bulan depan mau nikah, nikahnya 150 juta. Ya, saran saya jangan dulu main ke kripto dulu. Gitu. Tunggu sampai settle dulu. Nah, kita juga harus tahu set priorities itu kayak gimana. Jadi, kita kan punya income ya. Gaji, komisi, hasil usaha, pokoknya macam-macam lah, pemasukan tiap bulan gitu. Nah, yang pertama, harus pastikan expense kalian atau pengeluaran kebutuhan kalian dalam sebulan itu ke cover dulu. Kalian bisa hidup selama sebulan dulu. Kalau ada cicilan ya, tadi idealnya maksimal 30% dari income ya. Yang kedua, tabungan. Tabungan ini idealnya 20% dari income. Jadi kalau misalkan kalian belum punya dana darurat, isi dulu dana daruratnya baru ke tabungan gitu. Kalau investasi, baru investasi. Ini yang menggunakan uang dingin sisanya. Nah, contoh, ini gaji 10 juta menurut saya cukup make sense ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil untuk orang di kota-kota besar di Indonesia yang umurnya misalkan 20 sampai 30-an cukup make sense ya. Jadi makanya saya kasih kasih contoh gitu. Tagihan dan kebutuhan hidup 5 juta menurut saya masih make sense. Mungkin ini buat kosan atau kontrakan dan hidup sehari-hari gitu. Dari sini ya udah dipakai, ini dipisahin dulu, jangan diapa-apain. Lalu akan punya tabungan 2 juta. Ya udah 2 juta disimpan, taruh di sini yang tadi dana darurat atau di tabung-tabung lagi. Baru dari situ kita bisa trading atau invest dengan maksimal 3 juta sebulan. Lebih dari ini ya nanti akan merusak finansial kita. Dan untuk teman-teman yang baru masuk ke kripto, pastikan nggak masuk terlalu banyak. Pokoknya banyak main di spot trading dan investing dulu untuk alokasi uang. Nah, tapi saran saya perbanyak waktu untuk analisa chart dengan metode day trading atau scalping. Bukan berarti kita harus pakai duit, kita bisa pakai akun demo untuk melaksanakan latihan untuk menambah jam terbang. Walaupun memang kalau pakai demo itu tidak bisa mensimulasikan mental saat pakai uang beneran, tapi minimal kalian harus punya jam terbang dulu untuk bisa menganalisa gitu. Harus jadi muscle memory dulu. Nah, alokasi investasi dan trading lagi nih, lanjut lagi nih. Ini saran yang paling menurut saya paling pemula friendly kalau mau, dan ini menyeimbangkan antara masih aman tapi juga sedikit coba-coba ke yang beresiko gitu. Jadi majority dari uang yang tadi, yang 3 juta tadi, atau minimal 50% masuk di spot trading ya. Bitcoin aja, Ethereum aja, pokoknya aset yang pasti-pasti aja. Kalau di kripto ya. Dan maksimal, kalau misalkan mau main derivatif atau futures, maksimal 20%. Atau even better kalau nggak sama sekali, jangan dulu. Contoh nih, alternatif alokasi budget. Nah, budget A, ada budget B, ada budget C. Ini misalkan dari 3 juta tadi, kita anggap aja 300 gitu ya, biar gampang ya. Kita masuk ke saham, misalkan 150 atau 1,5 juta dolar, 1,5 juta rupiah, sorry. Terus ke crypto spot 900 ribu, baru misalkan main futures atau gold futures 600 ribu. Jadi ini kan 20% ya maksimal ya. Atau ya even better, kita nggak main futures sama sekali, derivatif sama sekali. XAU USD, Forex itu termasuk di derivatif ya. Atau ya kita bisa kayak gini, spot sama futures crypto gitu. Pokoknya jangan sampai si futures atau derivatifnya itu lebih dari 20%. Atau 100% di spot crypto juga nggak masalah. Atau 100% di saham juga nggak masalah gitu. Nah, sekarang sedikit perkenalan lagi tentang risk reward ratio. Itu pada dasarnya kalau kita meresikokan uang sejumlah 100 gitu ya,
kemungkinannya pasti kita kehilangan 100 tadi kan. Tapi kemungkinan kalau menangnya berapa? Apakah hadiahnya lebih dari 100 gitu? Ternyata kalau misalkan iya, ya berarti worth it. Jadi kalau saya, kemungkinan saya hilang 100, tapi saya akan dapat 300 nih kalau berhasil. Ya worth it lah gitu. Tapi kalau enggak, nah, apakah yakin dengan win rate-nya? Apakah yakin pasti ini bakal menang? Kalau iya ya masih worth it gitu. Nah, kalau tidak ya tidak worth it. Binary option judi itu masuknya di sini. Kenapa? Karena kita meresikokan 100, hadiahnya nggak lebih dari 100. Win rate-nya cuma 50%, nggak worth it. Kalau win rate-nya misalkan udah 80%, kita yakin ya oke masih nggak apa-apa. Nah, jadi judi itu nggak worth it ya. Binary juga sama, binary option itu tidak termasuk pada trading atau investment. Itu tidak termasuk, tidak worth it. Ilustrasi contoh, nah misalkan kita hasil analisanya 50% aja. Nah, pasti dari 2 kali analisa, 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Nah, jadi kalau dalam 2 kali trading, loss 1, cuan 1, hasilnya 0. Sebenarnya ini yang bisa dibilang judi itu lebih ke sini ya, 50%, 50%. Itu belum termasuk kalau bandarnya nakal. Nah, dan sedikit info juga bahwa hasil analisa itu sangat tergantung pada pengalaman dan kondisi pasar. Nah, bahkan trader atau analis yang world class saja mungkin jarang yang bisa akurat di atas 70%. Jadi karena si akurasinya ini nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah risk reward rasionya. Nah, ini dibikin jangan 1:1 gitu. Nah, kalau misalkan dengan 50% yang ini, kita risk reward rasionya 1:2. Maksudnya kalau loss kita loss 1, kalau win kita win 2. Jadi kalau 1 kali analisa gagal kita loss 100, tapi kalau kita berhasil kita dapat 200. Nah, ini mau 50% udah profitable di jangka panjang gitu. Karena setiap kali loss kehilangan 100, setiap kali menang dapat 200. Berarti kalau dijumlahin sama dalam 10 kali trading kita dapat 200 kali 5, 1000. Tapi kehilangan 100 kali 5, 500. Kita masih dapat 500 gitu. Oke, jadi pokoknya dari 2 kali trading, 1 kali loss, kehilangan 1 kali win, profitnya 2. Totalnya cuma 1. Nah, tadi ya. Nah, pokoknya kita sebagai trader harus memiliki risk reward ratio yang proper. Nah, ini contoh aja. Di sini, kalau kita pasang sesuatu, kita harus tahu gitu, mau keluar di mana. Ini contoh kalau ada stop loss di sini, 1,25%. Kalau kita loss, kita akan kehilangan 1,25. Tapi kalau kita win, kita akan profit 3,75. Berarti ini namanya RR-nya 1:3. Kalau kita melakukan yang seperti ini, kita nggak perlu jago-jago banget analisa, 30% win ratio pun sudah cukup oke sebenarnya. Atau 50% even better. Nah, jadi fungsi RR tadi untuk mengantisipasi 5 kemungkinan investasi atau trading ya. Yaitu pertama profit besar, kedua profit kecil, ketiga break even, keempat loss kecil, kelima loss besar. Kita semua mau profit besar, siapa sih yang nggak mau? Nah, tapi loss besar itu harus kita hindari sebisa mungkin. Jangan sampai loss yang gede. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam jangka panjang, resep profitable dan kayanya cuma ini aja. Sejarang mungkin loss besar, kalau bisa nggak pernah gitu. Dan ya udah loss kecil nggak usah terlalu sering gitu aja. Tapi kalau yang seringnya di sini aja, break even, profit kecil, profit besar. Pokoknya jangan sebisa mungkin kalau kalau bisa nggak pernah lah loss besar gitu. Loss kecil itu ya suatu keniscayaan. Kita manage aja gitu jumlahnya sama besaran lossnya. Dan ini juga menjadi ilustrasi pentingnya capital preservation ya. Jadi kalau kita loss, kita butuh gain yang lebih besar untuk recover lossnya. Nih, di sini ya. Kalau misalkan kita punya uang 100, kita loss 5%, itu akan jadi 95% kan. Tapi kalau 95% ditambah 5% itu nggak jadi 100. 95 harus ditambah 5,26 untuk jadi 100 gitu. Sama kayak ini 10. 10. Jadi kalau misalkan dari 100, kita loss 10%, akan jadi 90 ya kan. Tapi kalau 90 ditambah 10%, itu cuma jadi 99, nggak jadi 100. Dia harus 11,11% untuk jadi 100 lagi. Nah, itu yang jadi PR. Nah, masalahnya adalah
Di sini kalau kita loss-nya dikit-dikit nambah, makin lama makin gede untuk recover-nya. Kalau kita loss misalkan ini aja ya di 50%, kita ngebalikinnya harus 2 kali lipat. Sama kan? Karena kalau misalkan dari 100, kita loss 50% kan jadi 50. Nah, 50 harus dikali 2 kalau mau jadi 100. Ya kan? Jadi harus 100%. Hati-hati. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghindari kehabisan modal. Pertama, pastikan selalu punya reserve ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan ada kesempatan good buy, better buy, atau harus survive. Terus hindari kalau main derivatif, hindari leverage besar. Jangan all in atau HK istilahnya. Misalkan uang ada 10 juta, ya ada yang disisain aja. Biar kalau ada apa-apa hilangnya itu nggak nyesek gitu. Nah, jadi siap udah untuk masuk ke dunia kripto? Siap ya?